Saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk bulan yang lalu. Yang pertama, naon anu dimaksad al-bardaini dina hadis man sholla bardaini dakhalal jannah. Hadis ini memang termaktub di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang artinya man shollal bardain, barang siapa yang melaksanakan dua sholat yang dingin. Baridun itu dingin, bardain dua sholat yang dingin, yaitu dua sholat wajib yang dilakukan pada suhu udara dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Dijamin masuk surga. Tapi jangan kemudian dimaknai sholat itu jadi cukup dua saja gitu ya. Entah saya lohor jeung asar gitu. Tidak, tapi itu menunjukkan keutamaan kedua sholat tersebut. Yang kedua, kalau yang belum haji apa boleh umroh dulu? Boleh. Karena Rasulullah SAW sendiri juga beliau tercatat melaksanakan umroh 4 kali dan haji 1 kali yang disebut dengan haji wada. Keempat umroh Nabi itu semuanya dilakukan sebelum haji, karena haji wada itu dilaksanakan menjelang Rasulullah wafat. Jadi tidak benar kalau ada yang mempatwakan bahwa Nabi haji setiap tahun. Tak ada itu keterangannya. 3, apa betul ada hadis yang menyebutkan makin sulit ibadah, makin besar pahalanya? Saya belum menemukan hadis yang bunyinya seperti itu. Hanya memang kalau kita memperhatikan beberapa amalan ibadah yang dijamin besar pahalanya, godaannya juga besar. Seperti tahajud misalnya, itu kan jaminannya surga. Kemudian jihad, perang membela agama juga jaminannya surga. Haji yang mabrur juga surga. Ternyata ketiga contoh ibadah tersebut memang berat. Belum semua orang bisa tahajud. Di zaman Nabi ada sahabat sapeting tahajud, besoknya enggak lagi. Beritanya sampai kepada Nabi. Apa komentar Nabi? Laka rojulun balas syaitonu fi udhunaihi. Itu orang nu mana? Yang semalam tahajud, besoknya gak lagi, telinganya diompolin setan. Coba teteh cacakan sabeting tahajud, isukna teu deui cepilna diompolan setan. Lamun usaha umur-umur tara tahajud eta cepilna dinaonan ku setan. Yang berat bukan sholatnya, naon cing? Godaannya. Apalagi sekarang orang rata-rata baru tidur jam 11,
jam 12, harus bangun lagi jam 3, ya berat. Beda dengan dulu Pak, sebelum banyak TV, sebelum ada banyak listrik, masyarakat muslim itu habis isya sudah pada tidur. Namatak masyarakat muslim baheula amat janari teh karereh we. Sarua we bareto ge nu moal we nya. Apakah saya berdosa bila menolak lamaran dari seorang laki-laki beristri, katanya untuk jadi istri kedua? Saya kira asal cara menolaknya dengan baik saja, tidak berdosa ya. Bagaimana hukum menggambar di sebagian anggota badan dengan pacar dari Mekah? Para ikhwatu iman, yang dilarang itu oleh Nabi adalah tato, bukan pacar. Nah leres aya nu nyebatkeun penguasa kafir tapi jujur, langkung sae tinimang penguasa muslim tapi dolim. Ima anehnya aya kafir jujur, justru pangna kafir ge jujur. Dan kita kaum muslimin jelas haram memilih pemimpin orang kafir. Kemudian kalau ada penguasa muslim tapi zalim, jelas ia penguasa berdosa besar. Apakah sama rendah hati dengan rendah diri? Wah ini mah harus ke psikolog atuh. Ya. Tentu saja beda. Kalau rendah hati itu sifat terpuji. Dalam bahasa agama disebutnya tawaddu'. Sebalik dari rendah hati adalah tinggi hati, kibir, sombong. Itu adalah dosa yang membuat iblis diusir dari surga karena kibir, karena sombong. Kalau rendah diri itu minder. Saya kira itu sebuah kelemahan dari seseorang. Apa boleh memasang bendera kuning saat ada kematian? Saya belum menemukan ini Bu, dari mana sejarahnya itu. Yang saya khawatirkan musim kampanye ini jangan-jangan tertukar dengan bendera parpol ya.